Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manan Sofa, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1, PGSD kelas 1, Universitas Sultan Ageng Tritayasa. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran yang merupakan salah satu syarat dari kegiatan PPL di siklus pertama. Dan video pembelajaran ini saya akan menampilkan materi kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran seperti biasa melalui virtual Zoom ini. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kesatu. Alhamdulillah kalian sudah naik di kelas 5 dan sekarang kita sudah mulai pembelajaran lagi. Ya, tapi sebelumnya Bapak ingatkan kalian untuk mengisi link absen ya. Nah, link absennya sudah Bapak sematkan di grup WhatsApp daftar peserta hadir ini. Bapak ingatkan pula, selain daftar hadir ini, kalian diminta untuk mengisi sikap atau angket penilaian sikap terhadap teman-teman kalian. Jadi nanti absen pertama menilai absen kedua menilai absen pertama, ketiga menilai absen keempat dan sebaliknya, kelima menilai absen keenam dan sebaliknya, dan seterusnya. Nah, ini pun link angket penilaian sikapnya sudah Bapak sematkan pada grup WhatsApp ya. Apa saja yang dinilai kita bisa melihat di sini. Ada disiplin saat bergabung pada Zoom meeting, aktif dalam pembelajaran dan diskusi, kerjasama dalam kelompok, dan tertib dalam mengikuti pembelajaran. Oke anak-anak, dapat dipahami? Oke, baik. Abian untuk masuk pertama kali di Zoom, silakan Abian untuk memimpin doa dengan teman-temannya ya. Ya, silakan Abian. Membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik, terima kasih Abian untuk mengikuti pembelajaran. Ya, disiplin itu kira-kira fungsinya untuk apa sih, kegunaannya pemimpinan? Ya, dengan disiplin maka kita bisa mengatur waktu. Disiplin. Nah, kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk materi anak-anak yang Bapak banggakan, kita akan mengetahui dulu untuk teks motivasi hari ini. Ya, nanti Bapak akan meminta secara bergantian pada kalian, apa sih teks motivasi hari ini? Nah, di sini teks motivasinya adalah air yang keruh. Kira-kira apa sih motivasi yang ada pada bacaan? Nanti Bapak akan meminta kalian atau beberapa murid. Sekarang Bapak minta pada Sheila untuk membacakan paragraf pertama. Yang keruh. Suatu ketika Siddhartha Gautama. Terima kasih Sheila. Baik, coba Natasha silakan. Siddhartha Gautama kemudian meminta muridnya mengambil air untuk minum. Oke, terima kasih Natasha. Yang lain mohon disimak juga ya. Pradnya, silakan dibacakan teks terakhir. Siddhartha Gautama lalu berkata, Terima kasih anak-anak yang sudah membacakan dan teman-teman yang memperhatikan. Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menjawab boleh mengangkat tangannya ya. Kita ambil hal positif dari teks ini. Oke, dapat menghindari stres, kemudian membuat pikiran menjadi tenang. Terima kasih. Kita sudah masuk mulai materi ya. Kita akan belajar apa saja di kegiatan hari ini, ya.
ada 2 mata pelajaran, yaitu ilmu pengetahuan alam dan juga bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, oke. Yang pertama adalah dengan kegiatan mencari tahu. Sekarang kita akan belajar mengenai IPA terlebih dahulu tentang alat gerak. Bapak ingin tahu, Bapak ingin bertanya dulu nih kepada kalian. Di rumah kalian, kira-kira di sekitar lingkungan rumah kalian, ada apa saja hewan yang ada di sekitar rumah kalian? Boleh angkat tangannya dulu. Raise hand boleh ya. Oke, Gaisan, apa hewan yang ada di rumah kalian? Kucing, Pak. Kucing. Kemudian, silakan Natasha. Ayam. Ayam, Abian. Ada burung. Ada burung. Kemudian, Abian, kalau misalnya burung itu dia bergeraknya menggunakan apa sih? Gunakan sayap. Pertama, mengenai tadi kan sudah kalian sebutkan, kita sudah melakukan tanya jawab. Nanti ketika Bapak memberikan penjelasan, nanti kalian boleh memberikan pertanyaan juga kepada Bapak ya. Organ gerak merupakan sistem dalam tubuh yang dilakukan untuk melakukan berbagai aktivitas. Yang kalau tulang tanpa otot bisa bergerak tidak? Ya. Tidak. Bagus Abian, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Abian. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, di sini yang Bapak katakan pasif yaitu tulang, aktif yaitu otot. 2 jenis hewan dibagi 2 jenis hewan menurut cara geraknya. Contoh dari hewan vertebrata ada yang tahu tidak? Kucing. Kucing. Lumba. Apalagi? Lumba. Singa. Singa. Kambing. Hewan vertebrata itu maksudnya apa saja? Nah, kita bisa melihat di sini. Hewan vertebrata tadi benar, ada lumba-lumba, ada juga anjing laut, katak. Nah, sekarang kalau misalkan invertebrata yang tadi kalian katakan, itu benar sekali, ada lalat, ada juga cacing, bintang laut pun ada. Paham anak-anak? Oke. Bapak akan memberikan sebuah tampilan video mengenai organ gerak hewan. Kalian bisa simak dengan seksama ya, supaya ini menguatkan pemahaman kalian mengenai organ gerak hewan. Pada kesempatan kali ini, kita belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak dapat diartikan berpindah tempat. Sahabat cerdas, coba amatilah gerakan pada manusia dan hewan tersebut. Manusia dan singa tersebut sama-sama melakukan gerakan berjalan. Baik, nah itu penjelasannya ya, Nak ya, mengenai organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Nah, bisa dipahami ya anak-anak ya, mengenai organ gerak hewan ya? Siapa? Nah, itu fungsi dari bergerak ya. Bisa dengan berjalan, bisa juga dengan terbang ataupun berenang ya. Nah, baik. Itu penguatan untuk kalian mengenai organ gerak hewan ya. Nah, sekarang Bapak memiliki sebuah teks berjudul organ gerak hewan. Bapak akan seperti biasa meminta kepada kalian secara bergantian untuk membaca teks ini. Kalian mohon memperhatikan dengan baik ya. Oke, Najwa boleh membacakan paragraf pertama, Nak? Organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kasih anak-anak sudah membantu Bapak. Nah, kalimat utama, ide pokok, dan juga kalimat penjelas. Ini adalah materi yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Ini masuk pembelajaran bahasa Indonesia. Nama lain dari ide pokok ada. Letak kalimat utama itu ada 2. Deduktif dan induktif. Menentukan ide pokok pada sebuah paragraf dengan gagasan utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran utama. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama. Kalimat utama pada sebuah paragraf terletak di 3 posisi. Penjelasan dari ide pokok anak-anak ya. Baik, setelah penjelasan ide pokok ini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk pada diskusi nih? Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Lembar diskusinya seperti ini. Bapak ingin kalian mengerjakan LKPD juga. Nah, di sini LKPD-nya tentang tema 1 seperti yang sudah kita pelajari tadi. Jadi nanti Bapak akan memasuki ruangan kalian secara bergantian.
Setelah kalian mengerjakan LKPD ini, kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya secara virtual. Jadi nanti bolehlah perwakilan dari teman kalian, salah seorang, ya. Ya, setelah ini didiskusikan dan dipresentasikan, baru menyerahkan kepada guru. Boleh melalui WhatsApp ataupun melalui email. Di sini Bapak buat 3 kelompok. 1, 2, 3. Oke, klik join. Nanti Bapak akan secara bergantian mengecek kalian. Kelompoknya kelompok 3 ya? Betul sekali, kelompok 3. Silakan diskusi Lionel, Devin, dan Abian. Ya. Kamu yang ini kan, Abian. Kamu yang apa nulis kan? Kamu catat gitu. Iya. Ya udah. Bapak akan berpindah ruangan. Kalian silakan lanjutkan diskusinya. Ya, Oke. Harus semangat ya, Ya, anak-anak Pak. ya. Pak, siapa? Oke. Oke, anak-anak. Sudah mulai diskusinya, silakan. Itu kodok di mana, darat atau air atau dua-duanya? Kodok. Nah, kodok bisa di mana tuh? Amfibi bukan Di rawa-rawa. Oke, Bapak akan pindah ke ruang lain ya. Silakan kalian tetap aktif. Oke. Silakan dikerjakan ya. Langsung ke langsung ke pertanyaannya aja. Nah, pertanyaannya boleh, silakan. Dari situ ada hewan apa saja. Jangan lupa namanya nanti ya. Oke, anak-anak sudah selesai kan untuk mengerjakan LKPD secara berdiskusinya? Sudah. Ya? Oke, sudah ya. Bapak tanya dulu pada Abian. Abian mewakili kelompok 3 ya. Nah, Abian kira-kira hewan nomor 1, 2, 3 itu lingkungan dan cara bergeraknya itu bagaimana? Silakan dipresentasikan. Kuda itu lingkungannya di padang rumput. Geraknya Baik. kaki. Cara berjalannya, Baik. cara geraknya itu berjalan. Kalau kodok Bagus. Jawabannya di benar rawa tidak, atau teman-teman? di kolam. Benar. Iya, tunggu sebentar. Bapak tanya dulu kepada teman-teman. Apakah benar kuda itu di padang rumput lingkungannya? Benar, Pak. Iya, benar sekali. Nah, sekarang karena memang pembelajaran sudah di akhir, kita sudah belajar mengenai alat gerak hewan dan juga ide pokok. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian berupa soal evaluasi. Tapi soal evaluasinya kita masuk quizzes ya. Kode kuisnya ini 4, 3, 8, 9, 2, 5. Oke, silakan. Nah, nanti ini akan dikerjakan secara asinkronus ya, offline ya. Ya, nanti silakan kalian masuk ya dan mengerjakannya secara offline ya. Oke, anak-anak, kita kembali lagi setelah kalian mengerjakan kegiatan evaluasi selama 30 menit. Nah, sekarang kita sudah di akhir atau di ujung pembelajaran ya anak-anak ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita buat kesimpulan bersama dulu. Nah, apa sih kira-kira yang kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Boleh disebutkan langsung. Organ gerak hewan. Organ gerak hewan. Oke, belajar mengenai organ gerak hewan. Kemudian apa lagi? Ide pokok. Ide pokok sangat utama. Kita akan tanya secara bergantian. Askia, alat gerak hewan itu ada apa saja? Sayap, kaki, Oke, sirip, ekor. sayap, kaki, sirip, ekor. Bagus sekali. Jadi Bapak sedikit memberikan penguatan kepada kalian bahwa di pembelajaran hari ini kita belajar mengenai organ gerak hewan. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian sudah benar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan juga atas semangat belajarnya di sini ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doanya surah Al-Asr. Sekarang dipimpin oleh Gaisan. Silakan Gaisan untuk membaca doa pulang. Membaca doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin.
Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak, tetap semangat ya. Boleh lip ya, jaga kesehatannya. Oke? Oke, Pak. Dadah.